Puji Tuhan. Iya Pak, kita nyanyi nomor 113 ya Pak. Ya, Pak. Sepanjang jalan Yesus pimpin dengan kasih yang teguh, tiada yang ku takutkan, sebab Dia panduku. Diberi damai surgawi agar imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sepanjang jalan yang berliku, hiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku, bila dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar, dari cadas di depanku datang air yang segar. Sepanjang jalan yang berliku, hiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku, jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar, dari cadas di depanku datang air yang segar. Amin, puji Tuhan. Ya, baik ya. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat berbahagia di pagi hari ini. Kita semuanya anak-anak Tuhan ya, bersama-sama bersaat teduh, di mana kita sudah naikkan pujian kita dan kita naikkan sebentar doa-doa kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan dulu untuk berita perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa. Di pagi hari ini ada pujian, di pagi hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, dan juga ada doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu yang terus memandu hidup kami, memanggil kami terus ya Tuhan untuk hadir di dalam mendengarkan pengertian daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang tidak akan kami dapatkan dari dunia ini, tapi kami peroleh semuanya dari kebenaran firman-Mu.
Dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sangat luar biasa Engkau berikan bagi kami semuanya. Orang-orang kudus-Mu ya Bapa, dapat kami pergunakan ya Tuhan untuk memuliakan Engkau, memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi kekuatan baru bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang lain semuanya yang masih dalam persiapan untuk masuk bergabung di dalam ibadah online kami di saat teduh kami pagi hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Yang sudah bersiap-siap berangkat bekerja juga, Tuhan memberkati mereka semuanya, menyertai di dalam perjalanan tiba di tempat mereka bekerja, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan kemarin di grup kita, bahwa pagi ini kita masuk pada bagian Roma pasal 10, di mana nanti saya juga akan menyaksikan pengalaman bagaimana pertama kali saya diselamatkan. Dan ini satu hal yang sangat membawa sukacita bagi saya khususnya, karena ada penuntun firman Tuhan yang mengingatkan kembali ya bagaimana saya pribadi mengalami apa yang disebutkan di dalam Roma pasal 10 ini. Dan tentu saja Bapak Ibu ya saudara semuanya, kita di waktu yang berbeda ya, di waktu yang berbeda-beda, di mana kita mengalami masing-masing pengalaman, yaitu bagaimana kita pertama kali menerima pengalaman keselamatan hidup yang kekal oleh kasih karunia Tuhan ya. Itu tentu tidak ada yang sama waktunya ya, tidak ada yang sama tempatnya juga dan jamnya. Tapi kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini akan terlebih dahulu melihat dulu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 dari teks ayatnya yang ke-9. Sekarang kita maju ke ayatnya yang ke-9. Dan pada pagi hari ini kita membaca 3 ayat saja dulu ya, 3 ayat saja dulu. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Saya membaca begini. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Saya baca terlebih dahulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 3 bagian ayat ini ya, Roma 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 ini ya, akan kita perjelas maksud dan makna sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, perlu kita memahami dengan baik ya, supaya tidak tumpang tindih nanti pemahaman tentang konsep keselamatan yang Tuhan tujukan kepada umat pilihannya bangsa Israel, dan konsep keselamatan yang ditujukan kepada kita bangsa lain ya. Terima kasih juga untuk saudara kita dari Manado yang mengikuti live streaming ya, langsung dari Manado. Tuhan memberkati. Nah,
Jadi berdasarkan bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema yaitu iman atau percaya itu, iman atau percaya itu di dalam hati atau di mulut, atau melalui pengakuan di mulut. Jadi ini penting. Jadi sekali lagi, iman yang benar atau percaya kepada kebenaran itu di dalam hati kah? Di dalam hati atau di dalam pengakuan melalui kata-kata yang diucapkan. Jadi seperti misalnya di kepercayaan yang lainnya itu ada namanya kewajiban untuk mengucap, ada kewajiban untuk mengucap satu atau dua kalimat untuk menandakan bagaimana orang itu sudah benar-benar mempercayai keyakinannya yang baru, begitu ya. Apakah memang seperti itu yang Alkitab ajarkan kepada kita? Jadi saya bikin backupnya dulu nih untuk supaya aman alat-alat kita ini Oke, sudah ya. Lanjut ya. Coba pelan-pelan kita baca sekali lagi ada yang memegang Alkitab yang saat ini di depan Bapak Ibu Saudara. Kalau Pak Marbun bisa berkenan membaca sekali lagi Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 ini, agar kita cermati dengan baik ya. Jadi bukan mengulang-ulang, tetapi kita perlu mendapat penjelasan yang baik tentang Roma 10 ayat 9 sampai 11 ya. Boleh, silakan Pak. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Iya. Sebab jika kamu mengaku dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, terus ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, itu kan? Ya. 11. Ya. Karena kita suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, jadi kalau kita lihat bagian ayat ini, sepertinya untuk diselamatkan itu tidak cukup hanya percaya. Sepertinya begitu ya. Tapi juga harus apa? Mengaku di dalam mulut, begitu ya kan? Jadi harus ada kata-kata yang disampaikan, seperti mengucap lah, begitu ya. Mengucapkan sesuatu kalimat untuk membuktikan bahwa seseorang itu sudah diselamatkan, maka dia harus mengaku di dalam mulut, iya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting kita pahami, karena jangan sampai mencampur adukan keselamatan itu dengan iman dan perbuatan. Karena pengakuan-pengakuan itu sudah perbuatan jadinya, ya kan? Jadi kalau misalnya seseorang itu tunawicara ya, yang tidak bisa suaranya keluar gitu ya, nggak bisa ngomong, itu bagaimana?
Ya kan? Apakah dia tidak bisa selamat karena dia percaya dalam hatinya, walaupun dia tidak mengaku di dalam mulutnya yang tidak kedengaran gitu, ya kan? Ini menarik ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti bahwa keselamatan karena kasih karunia itu sekarang ini berbeda dengan konsep keselamatan yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel memang harus ada seruan-seruan, harus ada tanda gitu, ya kan? Nah, itu nanti akan lebih banyak kita bahas di hari-hari berikutnya, bahwa orang Israel itu ya harus selalu ada tanda yang menyertai. Nah, itu sudah pasti perbuatan yang menyertai, ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pembahasan di bagian pertama dulu nih, di Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 11 ini, bahwa sebelumnya kita sudah ya kemarin kita sudah membahas bahwa di masa sekarang ini adalah masa panjang sabarnya Tuhan, ya, masa panjangnya sabarnya Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu di mana oleh karena salib Kristus, ya, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka keselamatan itu sekarang ini dikaruniakan secara cuma-cuma, ya. Nah, jadi dan juga kita lihat bahwa kepada orang Israel juga Tuhan sudah begitu panjang sabar menyampaikan firman-Nya kepada mereka, supaya mereka mau mempercayai dan tidak mencari alasan untuk menolak firman Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengutip dari apa yang disampaikan oleh Musa, ya, bahwa jangan kamu bertanya lagi, jangan kamu buang-buang waktu bertanya dan berdebat. Dari manakah firman Tuhan itu sampai pada kamu, atau dari manakah diambil? Sudah jelas, ya, itu sampai ke telinga mereka, disampaikan oleh Musa terang benderang tentang kehendak Allah bagi mereka, dan semua aturan-aturan, ya, hukum Taurat yang disampaikan Musa kepada mereka itu sudah sangat jelas semuanya, sudah detail. Jadi sehingga bangsa Israel itu jangan lagi mencari alasan atau dalih mempertanyakan firman, tapi terima saja, percaya saja, dan lakukan saja, kata Musa kepada bangsa Israel. Nah, ya, dan jangan ragu-ragu. Nah, karena itu juga Paulus juga menegaskan demikian juga sekarang ini kepada kita bangsa-bangsa lain, ya. Jangan lagi buang-buang waktu untuk menanyakan banyak hal tentang kasih karunia Tuhan itu sebagai dalih untuk menolak keselamatan dengan cuma-cuma saat ini diberikan oleh Tuhan, ya, sebagai hadiah. Karena apa? Karena itu adalah firman yang benar-benar diterima oleh Rasul Paulus sebagai kehendak Allah saat ini dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Sehingga ya, setiap orang saat ini jangan menunda-nunda waktu lagi, ya, untuk mempertanyakan kebenaran, keabsahan daripada Injil yang kita beritakan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa ya, keselamatan itu bukan karena usaha dan perbuatan, tetapi karena kasih karunia Allah, dan kita terima hanya melalui iman. Dan itu membawa keuntungan yang besar bagi manusia saat ini apabila mereka langsung percaya, menerima, ya, tanpa banyak membuang waktu untuk berdebat. Begitu ya. Nah, biasanya kan orang begitu, ya, masih mendebat aja, jadi buang-buang waktu, begitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, dan orang Israel belajar dari pada bangsa Israel, di mana mereka membuang-buang waktu yang sangat panjang, ya, untuk
menyimpang, ya, memprotes kehendak Tuhan, sehingga orang Israel itu kebanyakan dari mereka akhirnya mereka disesatkan oleh hati mereka yang selalu bersandar pada pikiran mereka sendiri, dan mereka yang selalu mencari dalih, bukannya menerima dengan tulus hati firman Tuhan itu, menerima firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, ya, firman perbuatan kepada mereka, ya, yaitu hukum Taurat, tapi mereka membuang-buang waktu, dan begitu banyak Tuhan telah mengajar mereka, menyampaikan kepada mereka kebenarannya, sehingga sampai mereka menolak Allah Bapa, menolak Allah Anak, dan menolak juga Allah Roh Kudus. Panjang sabarnya Tuhan, ya, luar biasa kepada mereka. Nah, sehingga dengan penolakan-penolakan mereka itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita tahu bahwa akhirnya terkunci, ya, kesempatan beroleh selamat kepada mereka, kepada bangsa Israel, sehingga kita tahu bahwa dari situlah Tuhan, ya, akhirnya memberikan kesempatan kepada kita bangsa lain seluas-luasnya tanpa melalui bangsa Israel. Sekarang kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma, dan itu adalah berkat yang terbesar di dalam hidup kita, karena sekarang kita tahu bahwa ternyata pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita dari segala dosa kita adalah merupakan kehendak Allah yang begitu memberkati dan membawa damai sejahtera dalam hidup kita saat ini, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terkait lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya janjikan bahwa untuk lebih menjelaskan lagi dari kesaksian pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan topik kita ini, iman atau percaya itu di dalam hati ataukah, ya, harus dibuktikan dengan pengakuan di mulut barulah orang itu diselamatkan, ya, ataukah pengakuan di mulut itu adalah bukti bahwa hati orang itu sudah percaya. Nah, ini harus kita bedakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa saya ketika mendengar Injil keselamatan ini, Injil kasih karunia ini sejak 30 tahun yang lalu, ya, ketika saya mendengar bahwa segala dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, ya, saya sebenarnya tidak banyak mendebat pemberita Injil pada saat itu. Tidak banyak mendebat, hanya ingin tahu lebih banyak lagi, ya, alasan-alasan mengapa Yesus mengampuni segala dosa saya. Mengapa dikatakan bahwa kita sudah pasti selamat masuk surga, dan mengapa bukan ditambah dengan perbuatan, kenapa hanya iman saja. Jadi di seputar itu saya bertanya pada saat itu, yang sebenarnya hati saya sudah menerima, Bapak Ibu. Jadi ketika saya disampaikan bahwa ayat-ayat firman Tuhan seperti waktu itu, ya, disampaikan kepada saya, terus terang saja pada saat itu Ibrani 10 ayat 10 bahwa kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, ya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 18 bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya. Kemudian juga Efesus 1 ayat 13, ketika percaya kepada Injil langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Dan banyak lagi ayat yang lain firman Tuhan yang menjelaskan pada intinya adalah bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya masih mengingat persis bahwa pada saat itu sebenarnya saya sudah percaya. Ya, saya sudah percaya, dan bahwa saya sudah percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Jadi, dan jujur saja Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah tahu dan saya sudah mengerti bahwa saya sudah diselamatkan, sudah pasti diselamatkan, itu
saya merasa kaki saya itu tidak menginjak bumi. Jujur saja, ya. Saya masih ingat itu. Jadi saya merasa kaki saya tidak menginjak bumi seperti melayang begitu ya. Seperti keadaan sudah di surga lah, katakan begitu maksudnya, karena pengalaman itu belum pernah saya alami ya. Jadi seperti tidak menginjak bumi ya. Sukacita dan damai sejahtera itu luar biasa di hati saya karena saya sudah tahu pasti masuk surga. Kapan saja saya mati meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti selamat ke surga. Itu yang saya tahu. Karena semua dosa saya sudah diampuni, ya, sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan saya bukan lagi orang berdosa di hadapan Tuhan, tapi semua dosa saya sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Nah, jadi dengan sukacita damai sejahtera pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya simpan di dalam hati, belum mau bicara kepada orang lain. Ya, jadi begitu pengalaman saya. Belum ada keberanian untuk berbicara kepada orang lain tentang kebenaran, kepastian, keselamatan yang sudah saya peroleh itu. Ya, belum berani ngomong lah kepada orang lain ya. Jadi seperti orang memperoleh hadiah atau mendapatkan sebuah hadiah emas ya 1000 kilogram gitu ya, jadi disimpan rapat-rapat di dalam hati. Tidak dikasih tahu kepada orang lain, tapi sukacitanya sangat luar biasa begitu ya. Itu saya waktu itu ya, itu sekitar 30 ya, lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Itu saya ingat persis itu Bapak Ibu Saudara, bulan September ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada saat itu saya yakin bahwa saya sudah diselamatkan ya, saya sudah pasti diselamatkan. Sekali lagi karena saya mendengar dan percaya berita Injil kasih karunia Bapak Ibu, bahwa untuk selamat masuk surga itu bukan dengan iman ditambah disertai dengan perbuatan-perbuatan, tetapi hanya oleh karena iman, karena percaya ya kepada Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, bahwa segala dosamu sudah diampuni, katanya sama saya waktu itu oleh penginjil yang mengajar saya ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku ya, pada saat itu hal yang sangat mengejutkan, mengagetkan buat saya. Apa iya semua dosa saya diampuni? Gitu. Lalu ditunjukkan ayat-ayat itu ya, firman Tuhan, Injil keselamatan, dan akhirnya saya percaya dalam hati saya. Tapi jujur saja, saya belum berani menyampaikan kepada orang lain, belum berani mengaku kepada orang lain. Ya, belum membuka mulut gitu, belum membuka mulut untuk bersaksi gitu ya. Nah, dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan kemudian saya langsung menggabungkan diri ke persekutuan yang benar, ke dalam gereja kudus ya, ke persekutuan yang benar, ke tempat di mana orang-orang percaya yang sudah lebih dulu diselamatkan bersekutu. Saya menggabungkan diri di sana, dan di sanalah saya terus belajar ya, doktrin dasar ya, doktrin keselamatan dan apa yang terkait dengan itu, pengudusan, pembenaran ya, dan seterusnya, dan banyak lagi yang lain ya. Pokoknya saya belajar dasar-dasar di situ terus, sehingga hati saya mulai bergelora gitu ya, hati saya mulai bergelora ingin berbicara kepada orang lain. Jadi rupanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menggabungkan diri di dalam persekutuan yang benar, persekutuan yang kudus, itulah di situ kita dibentuk untuk punya keberanian berbicara pada orang lain, menyaksikan kepada orang lain pengakuan iman kita ya, tentang kepastian keselamatan. Nah, jadi itu sebabnya saya yakin kalau seseorang percaya, kalau keluar dari persekutuan yang benar, persekutuan yang kudus ya, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu ya, seperti ibarat satu anggota tubuh yang terputus dari tubuh itu pasti mengalami pembusukan, ya kan? Nah, karena apa? Karena memang sudah seperti itu di dalam tubuh Kristus itu, ya.
Karena itu nyata seperti tubuh kita sendiri, harus tergabung terus di dalam persekutuan yang benar. Kalau tidak, pasti mengalami pembusukan. Nah, artinya tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan dari orang itu yang bisa memberikan kontribusi ke dalam tubuh Kristus, sebagaimana kita dipanggil untuk melayani di dalam tubuhnya, ya, tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu setelah saya menggabungkan diri saya di dalam persekutuan yang benar, gereja yang benar, gereja kudusnya Tuhan, terus belajar bertumbuh terus, ya, saudara-saudara, dan semakin saya gencar menyampaikan kesaksian saya tentang kepastian keselamatan masuk surga. Yesus mati hapus segala dosa, bahwa saya bukan orang berdosa, tapi saya adalah orang kudus karena sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan saya ingin agar siapa yang saya kenal, ya, teman-teman saya waktu itu masih dikontrakan, ya, di Tangerang, saya bicara sama mereka, menyampaikan bahwa saya sudah pasti masuk surga gitu, ya. Dan itu mereka anggap sangat aneh gitu, ya kan? Ada apa ini orang nih? Ya kan, tiba-tiba bicara soal masuk surga melulu bicaranya gitu, ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ke teman-teman, kepada keluarga saya juga, ya, pada orang tua saya, kepada abang saya, kakak saya, adik saya juga rajin bersaksi. Mungkin kalau suatu saat mereka sempat mendengarkan video ini, ya, video rekaman ini, mereka bisa mengingat bagaimana dulu, ya, pertama kali saya di awal diselamatkan, sesudah belajar firman Tuhan lebih lanjut lagi, saya rajin bersaksi dan menyampaikan, dan mereka tahu bahwa kesaksian saya adalah saya sudah pasti masuk surga, ya. Nah, dari keluarga saya yang saya sampaikan Injil Kristus ini, kesaksian saya ini, ada yang percaya, ada juga yang menolak, begitu, ya. Dan sampai sekarang juga begitu, ya. Di mana-mana juga saya menyampaikan Injil keselamatan ini, ada yang menerima, ada juga yang menolak, begitu, ya. Nah, tapi artinya saya ingin menyampaikan, saya tidak pernah berhenti menyampaikan Injil keselamatan ini, Injil kasih karunia ini, karena pengakuan iman melalui mulut ini sudah menjadi satu kekuatan yang dipertumbuhkan oleh Tuhan, ya, sebagai buah daripada hati yang percaya kepada keselamatan itu sendiri, ya. Itu yang disebut dengan di Filipi 2 ayat 12 itu. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu keluar dengan takut dan gentar, gitu, ya. Jadi sepanjang lebih dari 30 tahun saya tetap di dalam persekutuan yang benar, di dalam gereja yang benar, ya, sama dengan saudara seiman seperti Bapak Ibu semua yang ada pada saat ini. Dan itu yang menyemangati saya terus. Dan saya rindu supaya sampai saya meninggalkan dunia ini atau sampai Tuhan Yesus datang, saya akan tetap bersama-sama dengan saudara seiman untuk menyaksikan Injil kasih karunia ini. Karena apa? Karena sekali lagi itu adalah merupakan suatu sukacita yang istimewa, ya. Jadi sukacita yang istimewa dalam hidup saya, ya, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika pertama kali saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni Tuhan dan saya sudah pasti diselamatkan, ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika pertama kali di awal saya sudah diselamatkan, saya belum berani mengaku kepada orang lain melalui mulut saya, melalui kesaksian saya, belum berani saya mengaku kepada orang lain saya sudah pasti masuk surga. Walaupun di hati saya sudah sangat yakin dan sukacita damai sejahtera, ya, sampai hampir kaki sepertinya tidak menginjak bumi, melayang gitu, ya. Dan karena apa? Sukacita sekali, Tuhan terima kasih. Ternyata ada rupanya suatu kebenaran yang yang menuntun kita untuk mengerti bahwa kita ini tahu bahwa kita sudah pasti selamat. Amin. Bukan mudah-mudahan lagi. Itu sangat luar biasa, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa ini sangat penting, ya, kita sampaikan bahwa karena tadi
kembali dulu ke bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di Roma pasal 10 ya, ayat 9 itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sepertinya di sini bukan hanya percaya, ya kan? Tetapi juga apa? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah sekarang ya pemberitaan Injil yang model seperti inilah yang disebut dengan Lordship Salvation, ya kan? Lordship Salvation itu adalah satu model penginjilan, yaitu mengajak orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja mereka menyampaikannya berdasarkan ayat ini, ya. Tapi kita perlu tahu, Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang berbicara tentang siapa di sini? Paulus berbicara tentang orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berkali-kali mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan bahwa orang Israel tidak secara khusus mempercayai Yesus mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa mereka sebagai jalan keselamatan buat mereka, kan? Tidak. Tapi mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Mesias, itu saja. Tapi sekarang melalui Injil kasih karunia Allah, tidak bisa orang hanya mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lalu dia langsung diselamatkan. Terus bagaimana dengan dosa-dosanya? Apa yang dia sadari tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai? Kalau hanya mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, bagaimana dengan dosa-dosanya, Bapak Ibu Saudara? Dengarkan Bapak Ibu Saudara, perhatikan, ya. Sekarang ini kan dan bukan hanya sekarang ini, dari dulu banyak dibuat, misalnya dilakukan KKR, kebangunan rohani. Terus dipanggillah orang-orang maju ke depan, altar call namanya. Altar call, ya kan, majulah orang-orang semuanya, ya kan. Baru disitulah mereka diminta untuk mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kan. Lalu kadang-kadang dengan musik yang hingar-bingar, ya kan. Hingar-bingar musik dengan nyanyian yang sangat memekakkan telinga, akhirnya orang berjatuhan, ya kan. Kita lihat orang pada jatuh-jatuh gitu, ya kan. Dipanggil ke depan untuk seolah-olah itulah membuktikan bahwa mereka sudah benar-benar di dalam Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya, saya menegaskan di dalam melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pahami melalui Injil kasih karunia Allah, tidak, ya. Bukan karena sekedar mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, adalah merupakan bukti daripada seseorang diselamatkan dengan pengakuan mulut di mulut. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, ya, bahwa memang bagi bangsa Israel, karena mereka harus ada tanda, ya, harus ada tanda yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya, sehingga ya mereka harus ada pengakuan dosa, ya kan, bertobat namanya. Kalau sekarang ini begitu pemberitaan, bertobat dan percaya itu sudah perbuatan itu, kawan, ya, itu sudah perbuatan itu. Tidak ada Paulus mengatakan bertobat dan percaya sebagai jalan keselamatan. Paulus mengatakan di Efesus 1 ayat 13, ya, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus, terutama jaminan dari keselamatan kita. Amin. Tidak ada dikatakan di situ bertobat, mengaku dosa-dosa, ya, Bapak Ibu Saudara, mengaku dosa-dosa, kemudian melakukan ini dan melakukan itu dan sebagainya, ya, harus maju ke depan, ya, menyatakan pengakuannya. Tidak ada, Paulus tidak menyatakan begitu, ya. Dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Karena tadi sudah saya katakan,
Bagaimana dengan orang yang tunawicara? Ya, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan pengakuan, menyampaikan pengakuannya dengan kata-kata. Apa dia tidak diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, kalau dia percaya, dia mendengar, ya, Yesus mati hapus segala dosanya, dan dia percaya, dia diselamatkan. Ya, nah jadi ini kita harus membedakan supaya Bapak Ibu Saudara kita mengerti di sekitar kita, di lingkungan kita, kita tahulah, oh iya ya, kenapa mereka ya selalu melibatkan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hal itu dilakukan oleh orang-orang saat ini yang mengaku percaya pada Yesus, karena itu adalah namanya wasting time. Itu adalah buang-buang waktu namanya. Karena apa buang-buang waktu? Ya, Tuhan tidak mengatakan bahwa saat ini melalui Injil kasih karunia bahwa orang diselamatkan karena pengakuan-pengakuan mereka. Nah, kita sudah tahu bahwa banyak orang yang sudah sudah mungkin ribuan, puluhan ribu kali mengucapkan pengakuan iman di gereja-gereja kan, di dalam gereja. Apa mereka sudah selamat? Ya tidak juga kan? Dari mana kita tahu mereka tidak selamat? Ya dari coba tanya mereka tentang pengakuan mereka. Ya, bahwa mereka bilang bahwa mereka adalah orang berdosa. Ya, bahwa mereka mudah-mudahan diselamatkan. Bahwa mereka harus dengan perbuatan-perbuatan baru diselamatkan. Ya, semua pengakuan mereka adalah hal-hal yang bertentangan dengan prinsip daripada Injil keselamatan itu sendiri saat ini. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman itu ya sering itu hanya tradisi saja, hanya kebiasaan saja, ya. Hanya kebiasaan saja, sehingga ya pengakuan itu tidaklah merupakan jaminan ya bahwa seseorang itu sudah diselamatkan. Tetapi setiap orang yang benar-benar sudah mendengar Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, ya dia yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan dia sudah mempunyai jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Dia sudah bisa yakin, sudah boleh meyakini, dan bahkan harus meyakini bahwa dia sudah pasti selamat ke surga karena percaya pada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa. Oh, lalu jadi nggak ada buahnya begitu, jadi nggak ada pengakuannya. Tentu saja saya tadi kan sudah saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Ya, seiring dengan waktu di mana kita semua belajar pengetahuan akan kebenaran, firman kasih karunia Tuhan makin menguatkan kita. Kita belajar bersama, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, kita saling mendukung, kita saling memberikan support satu dengan yang lain. Maka kita semuanya digerakkan hati kita oleh Roh Kudus untuk berbuah, dan kita pun menyampaikan pengakuan iman kita tentang kepastian keselamatan ke surga. Jadi berbuah, jadi bukannya tidak ada pengakuan. Tapi jangan gabungkan antara percaya dengan perbuatan. Apalagi pengakuan dosa-dosa misalnya, Bapak Ibu Saudara, ya, pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa dan minta supaya Tuhan menghapus dosanya lagi. Lalu apakah kita harus menerima itu sebagai suatu berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari surga melalui Rasul Paulus sekarang ini? Tidak. Ya, bahwa sekarang ini yang kita percayai adalah semua dosa saya sudah ditebus dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena itulah namanya kasih karunia. Sebab saya menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma, bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya. Lalu selanjutnya bagaimana? Apakah ada buah? Pasti ada buah. Ya, selagi kita berada di dalam persekutuan yang benar, di dalam tubuh Kristus, pasti berbuah. Dan bahkan berbuah lebat di dalam Tuhan, ya, di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah bagian yang pertama dulu, ya, dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini, sampai 11 maksud saya, kita sudah mendengar bersama. Maka teruslah berbuah dengan menyampaikan pengakuan iman kita,
kepada semua orang. Dan saya percaya kita juga semua semakin dipenuhi dengan sukacita. Amin. Maju terus, semangat terus ya. Gaspol ya. Dan jangan kendor. Firman Tuhan katakan janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus diperhadapkan kepada terang-Mu, kepada terang kebenaran-Mu, firman-Mu, yang terus memandu iman kami, memandu pikiran dan hati kami, untuk terus melihat bagaimana Engkau memperjelas kasih karunia-Mu, yang begitu besar menjadi berkat yang sangat luar biasa kepada setiap orang yang percaya. Dan terima kasih Bapa di surga, karena kebenaran ini akan terus mendorong hati dan pikiran kami untuk bisa menyaksikan tugas yang Tuhan percayakan, agar orang lain bisa benar-benar mendengar dan menerima keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma karena penebusan, pengampunan segala dosa yang telah Engkau lakukan bagi kami semuanya, bagi semua umat manusia. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara seiman kami yang dengan sungguh hati hari ini kami semuanya bergabung di dalam ibadah online kami, dan kami juga akan melakukan segala tugas kami setelah selesai ibadah kami ini, dan Tuhan memberkati kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Dan juga terima kasih saudara kami dari Manado yang ikut di live streaming Facebook. Tuhan memberkati ya. Terima kasih.